Pembakaran mobil polisi merupakan tamparan bagi Kang Deddy Mulyadi dan Satgas Preman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelahnya kejadian yang sekarang ramai di Depok, tentunya ini merupakan sebuah tamparan bagi Kang Deddy Mulyadi dan Satgas Preman. Kenapa tidak? Karena Satgas Preman itu kan sudah mulai dibentuk di provinsi. Lalu ada kejadian seperti ini. Apapun itu masalahnya, kalau sudah membakar alat kepentingan negara, itu tidak perlu ada istilah damai. Itu harus benar-benar diproses dan jadikan tersangka. Ya kalau bisa dengan organisasinya, kalau memang dia dari unsur organisasi. Biasanya di kita ini kalau untuk mempertahankan disebut aja oknum. Kalau sudah mengatakan oknum ya susah gitu kan, organisasinya tidak kena. Jadi Satgas Preman dibentuk oleh Kang Deddy Mulyadi ini untuk ketenangan warga, untuk ketenangan masyarakat. Nah, sekarang jangankan masyarakat, aparaturnya saja sudah diginiin. Mau gimana ini? Oleh sebab itu, Satgas Preman yang sudah dibentuk di provinsi, coba ini ke bawahnya jalan atau enggak? Ini perlu dievaluasi nih. Jangan-jangan tuk cing. Dibentuk lalu diem, dibentuk cicing. Karena sekarang banyak kan, dari dulu itu banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya seremoni. Wah, rame, gebiar. Tapi pas pertama saja, pas akhirnya berjalannya tidak ada. Ini banyak sekali kegiatan-kegiatan. Wah, baik itu yang berbentuk pendidikan, ataupun yang lainnya. Nah, kayak sekarang takutnya nih Satgas. Ketika di provinsi Kang Deddy benar membentuk tingkat kabupatennya sekarang ada nggak yang bergerak? Nggak kelihatan kan? Nah, makanya ini harus dipastikan bahwa tingkat kabupaten kota ini Satgasnya berjalan. Dan tentunya harus yakin SOP-nya seperti apa. Sehingga ini pergerakannya kelihatan oleh masyarakat. Kalau bisa, ya seperti Kang Deddy lah. Diinformasikan kepada masyarakat melalui sosial media. Nih, kegiatannya seperti ini nih. Sehingga nanti masyarakat akan merasa nyaman. Karena sekarang ini masih banyak juga yang di jalan gitu minta gitu. Atau juga yang jual air mineral, itu kan masih ada. Artinya ya Satgas belum bergerak. Saya kemarin berjalan ke satu tempat yang itu kan hutan lah, kiri kanannya hutan. Lalu ada beberapa orang pemuda yang dia pura-pura membetulkan jalan dan minta. Dia ke tengah gitu. Kalau nggak ngasih kan takut juga gitu. Takut diapa-apain mobilnya. Makanya ya ngasih. Bukan berarti tidak ikhlas. Tetapi ini rasa nyaman, rasa amannya itu kurang. Ada saja sedikit agak ketakutan. Wih, takut nih. Kok di hutan gini, dia minta-mintanya di hutan gini gitu kan. Kalau di tempat yang ramai kan agak enak gitu. Kalau di hutan kayak gitu kan, aduh, ya ini takut juga nih, nggak ngasih takut. Mau jalan cepat juga nggak bisa, jalannya rusak gitu. Nah ini, kalau ada Satgasnya berjalan, saya yakin ini juga bisa ditertibkan gitu ya. Nah tentunya ini harus seirama antara gubernur dengan kabupaten kota. Kalau kabupaten kotanya tidak gerak gimana? Apa-apa gubernur, bisa nggak?
Saya yakin ini akan sulit sekali tercapai. Nah, ini tentunya perlu ada satu irama, merapatkan barisan, niatnya sama. Ini takut-takutnya banyak yang niatnya berbeda. Niat berbeda gimana? Gini, waduh, kalau saya memberantas ini nanti, kan ini pendukung saya dulunya, kan ini gini. Wah, repot kalau sudah gitu. Kalau sudah ada balas budi yang kayak gitu, wah, yakin repotnya, gitu ya. Oleh sebab itu, kita semua rakyatnya juga harus mendorong ke kabupaten kotanya agar bisa bergerak sesuai dengan yang diharapkan. Dan tentunya kita harus meyakinkan juga kepada aparaturnya. Ya, dari pihak pimpinan, baik itu wali kota, bupati, gubernur, yakinkan. Pimpinannya ini terlibat nggak nih? Yakin tidak ya? Cuma kalau di bawah itu banyak sekali gitu ya. Adalah gitu. Tapi ini disclaimer, ini pendapat saya. Kalau salah ya tolong diperbaiki. Ada, kalau kata dulu Sumbang itu backing gitu ya, ya bebek yang nggak penting-penting. Ah, ini juga harus dilihat sehingga nanti tidak ada lagi seperti ini. Baik itu di perusahaan, baik itu di jalanan, di pasar, semuanya bisa beres. Dan bukan hanya sekedar wacana. Kalau ngomong, misalkan wali kota atau bupati hanya ngomong, tuh kan ini para pedagang ini ada setornya ke siapa? Setelah itu udah selesai, tidak ada tindak lanjutnya. Kalau seperti itu gimana? Sulit. Itu hanya sekedar wacana. Berikutnya ya aman aja gitu. Aman aja. Nah, kalau aman seperti ini mau gimana ini? Bisa nggak? Bisa berjalan dengan baik nggak? Atau rasa aman masyarakat bisa nggak? Apalagi kalau misalkan berhubungan dengan geng motor, itu kan sudah benar-benar meresahkan. Karena banyak kejadian-kejadian dengan geng motor ini. Nah, timbul pertanyaan, kenapa sih ketika pimpinan, misalkan di Polres gitu ya, Polresta atau di mana saja di tingkat kabupaten kota, kenapa ketika pimpinannya si A ini bisa sepi, yang geng-geng motor ini ganti pimpinan, maju lagi, ada apa? Jadi, kalau menurut saya, salah satunya adalah tergantung pada pimpinan itu sendiri. Kalau pimpinannya sudah punya keinginan, sudah punya rasa ingin memperbaiki, itu pasti bisa. Kata Kang Deddy, yang paling berat adalah banyaknya dibiarkan. Salam sukses dari Kang Obi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.